Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan Expository, Expos berita terkini. Berjumpa lagi dengan saya, Salsabila Maharani yang akan menemani siang hari Anda selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sejumlah berita utama yang menggugah semangat para pemirsa di rumah, yakni diberlakukannya Kartini Line pada transportasi publik Jakarta sebagai peringatan Hari Kartini dan pameran beasiswa IPB University tahun 2025. Tepat pada hari ini, Senin 21 April 2025, dalam rangka merayakan perjuangan RA Kartini, pemerintah Provinsi Jakarta memutuskan untuk menerapkan kebijakan istimewa pada transportasi umum yang dikenal dengan Kartini Line. Kebijakan inovatif ini memberikan akses gratis kepada penumpang wanita yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum, termasuk Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Kebijakan ini bukan hanya sekedar langkah simbolis dalam menghormati kepeloporan Kartini, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan mobilitas kaum wanita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya, mari kita sambungkan dengan rekan kami Nadia di lokasi. Baik Salsabila, saya Nadia melaporkan dari halte Cikoko, Jakarta. Saat ini saya sudah berada di halte Cikoko, di mana di halte ini sudah diterapkan Kartini Line, yang artinya para penumpang Transjakarta yang perempuan mendapatkan tarif Rp 0, yang artinya mereka gratis tanpa harus tap in dan tap out menggunakan e-money. Meskipun di tengah cuaca yang terik di Jakarta, tidak mengurangi antusiasme dari para penumpang untuk menaiki Transjakarta. Bagaimana nih Kak, antusiasme dari para penduduk Jakarta? Apakah penumpang Transjakarta hari ini, khusus yang perempuan, lebih banyak pada hari ini atau malah lebih sedikit nih Kak? Lebih banyak sih, kita aja udah hitung hampir udah mau 2.000 untuk perempuannya aja. Tak hanya itu, antusiasme pun terlihat langsung dari ramainya penumpang wanita yang ingin menaiki Transjakarta. Tentunya perasaan aku tuh di Hari Kartini ini terus digratiskan bagi perempuan itu senang banget ya Kak. Soalnya aku juga sering pakai TJ juga, senang gitu perasaannya. Kebijakan menggratiskan angkutan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta khusus untuk wanita merupakan hadiah spesial sebagai simbol penghormatan terhadap semangat Kartini. Untuk itu, saya mewakili segenap staf Expository mengucapkan Selamat Hari Kartini tahun 2025. Selamat harinya para wanita, tetap teguh menjadi wanita. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nadia atas informasinya. Sekali lagi, kami dari tim Expository mengucapkan Selamat Hari Kartini 2025. Hari Kartini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor, termasuk dalam akses transportasi. Baik pemirsa, mari kita beralih ke berita berikutnya, yang juga tidak kalah menarik khususnya bagi para mahasiswa dan dunia pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan, IPB University tengah menggelar pameran beasiswa yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 April 2025. Pameran ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk bertemu langsung dengan donatur ataupun penerima beasiswa untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai syarat, cara pendaftaran, dan potensi yang bisa mereka raih. Untuk liputan langsung dari lokasi, mari kita sambungkan dengan Muhammad Tabah Ar-Rasyid. Baik, terima kasih Salsabila Studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Auditorium CCR IPB Dramaga, di mana tempat berlangsungnya acara pameran beasiswa IPB 2025. Bisa dilihat di belakang saya pemirsa, sudah terlihat beberapa mahasiswa yang mengunjungi stand-stand beasiswa yang dibuka di IPB University. Berbagai kegiatan diselenggarakan di pameran beasiswa IPB tahun ini, mulai dari workshop, talk show, stand dan klinik beasiswa. Acara ini berlangsung secara offline dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore yang akan diadakan di beberapa lokasi yang berbeda. Nanti di pameran beasiswa ini kita ada beberapa lokasi tempat. Yang perdana nih, pertama di 21 April ini adalah pameran beasiswa di Dramaga, kampus Dramaga. Selanjutnya nanti kita akan bergeser ke pameran beasiswa di sekolah vokasi di Bogor Kota. Kemudian nanti akan ke Sukabumi juga, kampus Sukabumi juga akan ada pameran di sana. Kemudian kita akan hadir juga nanti teman-teman di Job Fair IPB di pameran beasiswa di sana, dan terakhir ada pameran beasiswa di Agri Simfoni juga gitu.
Pameran ini menjadi wadah informasi penting bagi mahasiswa dan bertujuan untuk memberi informasi beasiswa seaktual mungkin. Sangat informatif ya acaranya. Kita bisa tahu beasiswa apa yang bakal dibuka ke depannya di IPB ini, dan juga talk show-nya itu daging banget. Kita dikasih tahu tips and trik biar lolos beasiswanya gimana. Jadi buat kalian mahasiswa IPB yang belum sempat datang ke pameran beasiswa IPB 2025, masih ada waktu buat kalian sampai tanggal 23 April 2025. Dari kampus IPB Dramaga, saya Muhammad Tabar Rashid melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Rashid atas liputan yang sangat informatif ini. Tentunya sangat menggembirakan melihat banyaknya mahasiswa yang antusias dalam kegiatan pameran beasiswa IPB 2025. Dukungan terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kemajuan di dunia pendidikan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan Expository, Expos berita terkini. Berjumpa lagi dengan saya, Salsabila Mahrani yang akan menemani siang hari Anda selama beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sejumlah berita utama, yakni peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, dan kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Medical Team Sekolah Vokasi IPB University. Kamis 1 Mei 2025 kemarin, ribuan buruh dari berbagai wilayah memadati kawasan gedung DPR RI untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Selain di Jakarta, peringatan Hari Buruh juga akan digelar di setidaknya di 30 provinsi dan secara total diikuti sekitar 1,2 juta buruh. Peringatan ini tentunya menjadi sangat istimewa karena dihadiri oleh sekitar 200.000 buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk mengetahui lebih detail mengenai peringatan May Day ini, mari kita simak liputan langsung yang telah dilakukan oleh rekan kami, Rashid, di lokasi. Baik, terima kasih Salsabila di studio. Saat ini saya sedang melaporkan langsung dari kawasan Senayan, DKI Jakarta. Pada pagi hari ini, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, berbagai lapisan masyarakat sedang turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau biasa kita sebut dengan May Day. Baik pemirsa, setidaknya pada pagi hari ini, Aliansi Gebrak membawa 5 tuntutan utama. Di antaranya adalah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta seluruh peraturan turunannya. Selanjutnya, mereka juga mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta perlindungan bagi buruh sektor informal seperti pengemudi ojek dan juga kurir. Selanjutnya mereka juga mendesak pemerintah agar menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan menghentikan penggusuran terhadap pemukiman rakyat. Dan yang terakhir, mereka juga menolak keterlibatan militer dalam urusan sipil. Masa juga menolak militer masuk kampus, desa, dan pabrik serta menuntut kembalinya militer ke barat. Tuntutan Gebrak pada May Day hari ini adalah yang pertama cabut Undang-Undang Omnibus Law dan PP turunannya, kedua sahkan Undang-Undang PPRT, terus ketiga adalah hentikan penggusuran rakyat, terus keempat hentikan proyek-proyek PSN yang menyengsarakan rakyat, yang kelima cabut Undang-Undang TNI, mungkin tambahannya tolak revisi Undang-Undang Kapolri. Karena ini akan semakin mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan berserikat. Hingga saat ini pada pukul 1 siang, aksi terpantau damai dan juga kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Saya Muhammad Tabar Rashid melaporkan langsung dari DKI Jakarta, kembali ke Salsabila di studio. Terima kasih Rashid atas liputannya. Peringatan Hari Buruh Internasional merupakan momentum penting bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka. Pengamanan yang ketat patut diapresiasi karena mampu menciptakan suasana yang kondusif selama berlangsungnya acara. Baik pemirsa, sekarang kita beralih ke berita kedua mengenai kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Medical Team Sekolah Vokasi IPB University. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, Sabtu 3 Mei 2025, di Gedung Zeta, Kampus Gunung Gede, Sekolah Vokasi IPB University. Sebagai informasi, data terbaru dari Palang Merah Indonesia di 2024 menunjukkan bahwa kebutuhan darah nasional mencapai 5,6 juta kantong per tahun. Sementara ketersediaan darah masih belum mencukupi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh Medical Team Sekolah Vokasi IPB University ini sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah nasional.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan donor darah ini, mari kita sambungkan dengan rekan kami Nadia yang telah berada di lokasi. Baik Salsabila, saat ini saya sedang melaporkan dari Bogor, tepatnya di Gedung Zeta Sekolah Vokasi IPB University. Sekarang hari Sabtu 3 Mei 2025 sedang diadakan kegiatan donor darah oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Medical Team Sekolah Vokasi IPB University. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan selama 1 hari, tepatnya di hari ini, mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Nah, terhitung di jam 9.30 saat ini sudah ada 90 peserta yang ikut kegiatan donor darah. Kegiatan donor darah ini merupakan program kerja dari Divisi Pengabdian Masyarakat Medical Team Sekolah Vokasi IPB University. Meskipun menjadi program kerja utama dari satu divisi, pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan penuh dari seluruh anggota medical team. Donor darah sendiri memiliki manfaat yang luar biasa. Selain dapat menyelamatkan nyawa, rutin mendonorkan darah juga membantu meningkatkan produksi sel darah merah dan menjaga kesehatan jantung. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian serta memperkuat peran mahasiswa dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Donor darah itu tiap tahun ada, jadi kita medical team, khususnya departemen aku, pengabdian masyarakat itu ngadain acara donor darah. Nah fungsinya tuh apa? Ini tuh buat ningkatin sesama kita, buat aware gitu. Kalau misalkan berbagi kehangatan, berbagi kebaikan itu dari hal yang sederhana. Setetes darah tuh bisa nyelamatin banyak nyawa. Jadi kita nggak harus berdampak yang besar banget, tapi dari kita donor darah aja kita juga udah berdampak besar buat membantu sesama kita. Kegiatan ini juga didukung oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor. Selain itu, kegiatan ini mendapatkan respon positif dari para peserta karena setelah mereka mendonorkan darah, mereka menempelkan sticky notes di mading. Dan itu merupakan pesan dan kesan baik yang mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan donor darah. Demikian yang bisa saya laporkan, saya Nadia melaporkan dari Bogor. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nadia atas liputan langsung di lapangan. Program donor darah yang dilakukan oleh Medical Team Sekolah Vokasi IPB ini tidak hanya memberikan kontribusi nyata terhadap ketersediaan stok darah, tetapi juga mengedukasi generasi muda tentang pentingnya berbagi dan menolong sesama. Demikianlah 2 berita utama hari ini mengenai peringatan Hari Buruh Internasional di Gedung DPR RI dan kegiatan donor darah oleh Medical Team Sekolah Vokasi IPB University. Kedua peristiwa ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Muhammad Abah Rashid dapat kembali menyapa Anda melalui layar kaca dalam program Expository Expose Berita Terkini. Hari ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan sekaligus belajar mengenai pertanian yang kini bertransformasi dengan penggunaan Internet of Things atau IoT. Salah satu contohnya dapat kita lihat di Agribusiness and Technology Park IPB University yang terletak di Dramaga Bogor. Mari kita simak langsung liputan selengkapnya dari rekan kami Naura Kirana di lokasi. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Agribusiness and Technology Park IPB University. Meskipun di cuaca yang hujan, dingin, dan mendung ini tidak mengurangi semangat saya untuk menggali lebih dalam tentang apa yang ada di ATP ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti saya untuk menggali di ATP ini. Selamat datang di Agribusiness and Technology Park IPB University atau yang lebih dikenal dengan ATP IPB. Tempat ini merupakan pusat pengembangan dan pendampingan tanaman hortikultura yang inovatif, sekaligus pusat diseminasi teknologi pertanian 4.0 bagi mahasiswa dan masyarakat. Di ATP IPB, berbagai fasilitas pertanian modern masih aktif digunakan dan terus dijaga hingga kini. Yuk kita intip satu persatu. Nah pemirsa, kali ini saya sedang berada di Greenhouse Smart Nursery, di mana di sini dibudidaya beberapa tanaman. Antara lain di sini ada tanaman terong, bisa dilihat. Kemudian di sini ada juga tanaman tomat dan juga ada seledri. Di sini bisa dilihat. Kemudian ada juga tanaman cabai yang dibudidaya.
Cabainya itu cabai jablay ya, bukan jablay yang berkeliaran di luar sana, tapi cabai tanaman. Dan yang juga yang terakhir ada tanaman okra, sejenis tomat, namun bukan tomat, tapi biasanya dimakan di sayur bening. Sekarang saya sedang berada di greenhouse sayuran organik. Tanaman yang langsung mencuri perhatian saya di sini adalah selada. Selain itu ada juga chiasim. Ini tuh sayuran yang sering kita temui di bakso dan mie ayam. Dua selada di sini seger-seger banget ya pemirsa, nggak kalah nih sama cogan-cogan di PB buat cuci mata nih. Oh iya, for your information, di sini tanaman-tanamannya dilindungi oleh insect net supaya nggak mudah diserang hama. Keren banget ya pemirsa. Kalau untuk mahasiswa sih lebih ke hidroponik ya, karena satu hidroponik substrat contoh melon, keduanya di hidroponik NFT. Mereka meneliti, contoh misalkan melon, meneliti dari mulai fase penanaman misalkan sampai dengan pasca panen, meneliti jenis tanamannya apa, misalkan sampai sedetail apapun dengan menggunakan teknologi yang ada di ATP sendiri. Jadi mereka otomatis sekaligus menerapkan gitu kan, sesuai dengan bidang studinya gitu. Lanjut, sekarang saya mampir ke greenhouse hidroponik terapung. Di sini tanaman dibudidayakan bersamaan dengan hewan air loh. Jadi tanaman hidroponiknya menggunakan air dari kolam ikan yang ada di bawahnya. Teknologi ini membuat penggunaan air jadi lebih efisien. Perjalanan saya berlanjut ke kebun jambu dan anggur. Tanaman yang dibudidayakan di sini dirawat dengan sangat baik. Jenis jambu yang ada di sini terdiri dari jambu kristal dan jambu air. Seluruh proses budidayanya dilakukan menggunakan metode biofertilizer. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di greenhouse pembenihan ikan, di mana di belakang saya ini sudah terdapat budidaya, antara lain ada ikan nila dan juga ikan koi. Kemudian bisa dilihat di belakang saya ini terdapat bioflok, di mana air di sini tidak perlu diganti setiap harinya dan sudah jernih karena alat di belakang saya ini sudah memfilter air tersebut. Ini nih tempat yang paling menarik, yaitu Digital Farming Center. Di sini kamu bisa menemukan berbagai tanaman, salah satunya kailan, yang tentunya ditanam di ruangan dengan AC selama 24 jam. Selain itu, pencahayaannya juga stabil karena tanaman terus disinari menggunakan lampu khusus. Digital Farming Center ini juga dijadikan tempat penelitian oleh mahasiswa IPB loh. Ini aku lagi penelitian tentang pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan vegetatif anggrek phalaenopsis. Itu buat tugas akhir aku skripsi. Oh, ini aku lagi menghitung pengamatan morfologi ya, kayak tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun, panjang daun, yang kayak gitu. Sebelum pulang, sempetin dulu buat ngopi di kafe Sobat Tani. Selain menyajikan kopi hasil tanaman dari ATP, di sini juga tersedia berbagai produk snack dari UMKM dengan desain kemasannya yang langsung dibuat oleh mahasiswa magang IPB University. Nah pemirsa Expository, jadi itu dia keseruan saya menjelajahi pertanian 4.0 di ATP IPB. Ternyata pertanian sekarang tuh nggak kalah ya dari industri lain, super keren dan ini banyak peluang buat anak muda. Buat kalian yang mungkin selama ini mikir pertanian itu cuma buat orang tua aja, sekarang waktunya kalian ubah mindset. Kita sebagai generasi muda juga bisa ambil bagian, apalagi dengan bantuan teknologi semuanya jadi lebih mudah loh. Sekarang jangan takut buat mulai belajar karena masa depan pertanian Indonesia ada di tangan kita semua. Saya Naura, pamit dulu, kita balik lagi ke Rashid di studio. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Siapa sangka dunia pertanian sekarang sudah sedekat itu dengan teknologi. Inovasi-inovasi seperti di ATP IPB menunjukkan bahwa pertanian masa kini adalah peluang besar, terutama untuk generasi muda yang kreatif dan terbuka dengan perubahan.
Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Salima Renata Gasani kembali hadir di layar kaca Anda dalam program Expository Expose Berita Terkini. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu festival tahunan yang digelar oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Festival budaya yang ke-16 kali ini digelar meriah di alun-alun Kota Bogor. Rekan kami, Nadia Alia, sudah berada di lokasi dan akan mengajak Anda melihat lebih dekat salah satu stand budaya yang menarik, yakni stand budaya Jambi, Kenduri in Jambi. Festival Budaya Nusantara ke-16 akan resmi dimulai. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Renata. Saat ini saya, Nadia, sedang melaporkan dari alun-alun Kota Bogor untuk menghadiri acara Festival Budaya Nusantara ke-16. Di sini ada 22 stand budaya. Dan hari ini aku akan mampir ke salah satu stand budaya, yaitu budaya Jambi. Let's go! Berada di bawah tema Kenduri in Jambi, stand ini menampilkan nuansa khas tanah sepucuk Jambi 9 Lurah. Dari kejauhan, pengunjung sudah disambut oleh replika rumah adat Jambi yang berdiri megah lengkap dengan ornamen ukiran khas Melayu. Selamat datang di booth Jambi dengan membawa tema Kenduri in Jambi. Wah, keren banget nih. Pas aku masuk, baru langkah pertama udah disambut dengan dekorasi yang didominasi oleh warna merah dan gold. Mewah banget tentunya. Di sebelah kiri sudah ada deretan makanan khas Jambi yang menggugah selera. Mulai dari nasi minyak, sambal nanas, tempoyak, dan lain-lainnya. Ih, kalian harus banget datang ke sini, sok cobain makanan-makanannya. Dan gak hanya itu, di sebelah kanan ada properti khas Jambi yang diambil dari Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia. Dan for your information, teman-teman yang mengadakan acara Kenduri in Jambi ini baru semester 2 di program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB. Wah, keren banget ya. Baru loh 1 tahun pertama di kampus, tapi udah bisa menggelar acara semewah ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan salah satu anggota Kenduri in Jambi. Oke, selamat siang Amel. Siang Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kedatangan aku dan tim hari ini pengen wawancarain Amel seputar dekorasi yang ada di booth Jambi. Oke. Nah, aku tertarik banget nih sama ada kopang, terus juga ada berbi-berbian, kain, ada naga juga. Boleh dong Amel dijelasin satu-satu mulai dari kopangnya. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi di dekorasi kami sendiri ini full berasal dari Anjungan Jambi. Jadi kita benar-benar ingin memperlihatkan budaya Jambi itu sendiri. Nah, di sini ada angsa. Ini ada 2 angsa karena Jambi sendiri identik dengan yang namanya 2 angsa gitu Kak. Terus ada musik tradisional mereka disebut sebagai kompang. Terus di sini juga ada beberapa informasi seputar Jambi, ada oleh-oleh kota Jambi, kemudian ada tentang pemerintahan Jambi juga. Kemudian di sini pun kita ada semacam majalah atau buku ini tentang Jambi Treasure. Lalu di sini sendiri ada batik seringan. Jadi ini adalah batik khas Jambi. Lalu di sini ada cerano. Nah, yang uniknya sendiri, cerano ini sendiri beneran kita diizinkan untuk membawa dari Anjungan Jambi tersebut, namun kita harus benar-benar jaga karena katanya ini adalah peninggalan bersejarah gitu Kak. Lalu ini mungkin aku boleh tunjukkan, ini adalah boneka Barbie yang sedang memakai pakaian adat Jambi. Nah, namanya ini adalah baju gorong. Di sini kita ada kembang telok. Kembang telok ini digunakan misalnya ada acara kenduri, ada juga seperti pernikahan, akikahan, dan seterusnya. Gitu aja sih Kak. Sebelum hari H, kelompok budaya Jambi menjalani proses yang cukup panjang dan penuh tantangan. Mereka memulai dari nol, melakukan riset tentang kebudayaan Jambi, menggali filosofi dari setiap ornamen dan pakaian adat,
sampai memahami cara penyajian kuliner khas yang sesuai tradisi. Tak hanya itu, mereka juga rutin mengadakan simulasi stand, berdiskusi mendalam soal konsep, dan belajar cara menyampaikan cerita budaya dengan cara yang menarik. Dengan dekorasi yang kaya unsur lokal dan sajian interaktif, Kenduri in Jambi tidak hanya jadi media edukasi budaya, tapi juga jadi daya tarik tersendiri dalam festival kali ini. Oke, halo, kenalin aku Rahel. Jadi aku baru aja nih datang ke booth Jambi. Di sini benar-benar ikonik banget dan aku mendapatkan wonderful experience banget dari standnya Jambi ini. Karena aku juga baru tahu kalau misalkan warna ikonik dari Jambi itu merah dan kuning, yang dimana melambangkan keberanian gitu. Jadi aku benar-benar happy dan senang banget bisa datang lagi ke Festival Budaya Nusantara, dan alhamdulillah juga bisa mensponsori nih salah satu booth di Festival Budaya Nusantara, yaitu Jambi, sebagai media partner dan sponsor dari Buatin Kamu. So, sukses terus Festival Budaya Nusantara 2025. Pemirsa, terima kasih sudah menemani perjalanan saya mampir ke Kenduri Jambi di Festival Budaya Nusantara ke-16. Nah, kata siapa? Zaman sekarang budaya nggak bisa dikemas dengan cara yang kreatif. Kenduri Jambi bisa membawa budaya Jambi ke perhelatan yang sebesar ini dengan cara yang menarik bagi anak muda. Yang bisa kita pelajari hari ini adalah budaya bukan cuma sekedar warisan, tapi juga menjadi jati diri yang membanggakan kebanggaan kita dan kecintaan kita kepada budaya di Indonesia. Salam budaya Indonesia, saya Nadia melaporkan dari Bogor, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Nadia. Menarik sekali ya pemirsa, dari rumah adat, kuliner, hingga busana, semuanya menyatu dalam satu stand yang mengangkat kekayaan budaya Jambi. Festival seperti ini sangat penting karena menjadi ruang bertemunya kreativitas mahasiswa dan pelestarian budaya lokal. Selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Muhammad Tabar Rashid dapat kembali menyapa Anda melalui layar kaca dalam program Expository Expos Berita Terkini. Di segmen Expository Cari Makan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah coffee shop yang sedang naik daun di tengah kota Bogor, yaitu Light and Lash. Light and Lash bukan hanya sekedar tempat untuk ngopi, tapi juga tempat untuk ruang kreatif yang memadukan seni, gaya hidup, dan juga cita rasa. Seperti apa keseruannya? Langsung saja simak laporannya dari Nadia Alia di lokasi. Perjalanan saya dimulai dari Jalan Lodaya, Kota Bogor, melewati kampus Sekolah Vokasi IPB University. Setelah melewati lampu merah dan terus lurus, saya belok ke kiri ke Jalan Sangga Buana. Tak jauh dari situ, Light and Lash berada di sebelah kiri jalan, tepatnya di Jalan Sangga Buana nomor 11 dan 13. Baik, terima kasih Rashid. Saat ini saya Nadia melaporkan dari Bogor, tepatnya di Cafe Light and Lash. Nah rekan-rekan, di segmen Expository Cari Makan hari ini, aku bakal ngajak kalian makan-makan cantik di Bogor. Cheers, kita langsung masuk aja. Lucu banget, warna merah, warna hijau, warna ungu. Ih, gemes banget, cocok kan buat cewek kue kayak aku. Outfit aku udah hijau-hijau nih teman-teman. Udah cocok nih buat nongkrong di sini. Ih, nggak sabar. Kira-kira kita nanti mau makan apa ya? Udah lapar juga nih. Ayo masuk yuk. Tempat ini bukan cuma estetik, tapi juga punya cerita kolaborasi menarik dari 4 anak muda Bogor, yaitu Jessica, Jeremy, Rajul, dan Rahmat. Mereka berasal dari latar belakang industri F&B dan bersama-sama membangun ruang makan kreatif yang kini jadi favorit baru warga Bogor. Mengusung konsep Creative Dining Destination, Light and Lash hadir dengan desain penuh warna, dekorasi unik, dan suasana yang seni abis. Di sini, kamu tidak hanya bisa menikmati kopi, tetapi juga merasakan pengalaman visual dan ruang interaksi kreatif. Setiap sudut kafe dirancang untuk menjadi tempat nongkrong yang nyaman dan fotogenik. Ya, sebenarnya ini kita emang desain sendiri. Kebetulan kita kolaborasi sama salah satu universitas di Bandung. Jadi kita kolaborasi sama di kafenya UPI buat ngedesain ini. Nah, kalau inspirasinya sebenarnya kita nggak ada inspirasi yang gimana-gimana, karena
kebetulan aku suka ngopi dan sering keliling coffee shop di Bogor. Nah itu kayaknya belum ada deh gitu coffee shop di Bogor yang secolorful ini gitu. Nah akhirnya kita bisa kerjasama sama teman-teman dari UPI buat kedekor ini semua, dari desain interior, warna dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sambil nunggu makanan, kita bisa ngisi waktu sambil mewarnai loh. Untuk kertasnya dan pensil warnanya udah disediain nih sama Let and Less. Jadi kalian tinggal bawa badan aja dan bawa uang, terus bisa langsung mewarnain sambil makan deh. Pemirsa, di hadapan saya sudah ada makanan dan minuman yang enak. Nah, di sini ada 3 porsi makanan dan 2 minuman buat aku sendiri. Oke, sebelumnya aku akan kenalin dulu nih menu-menu yang aku pesen. Yang pertama ini ada Hype Berry, yaitu campuran matcha dan strawberry, matching ya sama outfit aku hari ini. Terus juga ini ada kopi susu signature dari Let and Less, namanya Sayange. Ada nachos, Bite Club, dan rice bowl karage saus Bangkok. Yuk langsung aja kita icip-icip. Udah lapar nih. Wah, enak dan seger banget pemirsa. Bayangin, di cuaca yang panas kayak gini di tengah kota Bogor, terus minum Hype Berry. Dahaga langsung hilang. Kalian wajib banget datang ke sini dan pesan menu signature Let and Less. Kebanyakan teman-teman yang datang ke sini sangat nyaman gitu, nyaman di sini dalam artian tempatnya colorful gitu. Kadang mereka datang ke sini buat kerja atau kebanyakan sih sebenarnya buat WFC ya gitu. Jadi teman-teman banyak bilangnya mungkin kalau kesini ada inspirasi baru karena ngelihat banyak warna mungkin ya. Itu salah satunya kita emang kenapa konsepnya colorful, kita pengen manjain customer kita sama warna sih mata. Pemirsa, kalau kalian kesini rame-rame bareng temen se-circle, jangan khawatir bakal ngerasa boring. Soalnya di sini udah ada board games. Contohnya ada headbands, ada jumping monkey, dan yang paling penting ada Uno. Nah, jadi kalau misalnya kalian lupa bawa board game kalian dari kos atau dari rumah, tenang aja, Let and Less nyediain board game buat kalian. Tapi karena kesini aku sendiri, aku belum bisa nih main board gamenya. Besok-besok aku mau ajak bubuk aku deh buat main. Bubuk, ke Let and Less bareng aku yuk besok. Coba deh. Ini kuenya apa? Buah? Hah? Apaan sih, bulat? Pemirsa, inilah keseruan aku ngopi, main board game, mewarnai, dan makan cantik dalam satu tempat di Let and Less Kota Bogor. Jadi kapan nih kamu dan teman-teman kamu atau bubuk kamu main ke Let and Less juga? Kamu harus merasakan sensasi makan cantik sambil main bersama teman-teman kamu dalam satu tempat yang sama. Saya kembalikan ke studio, Nadia Alia melaporkan dari Bogor. Terima kasih Nadia, menarik sekali ya, anak-anak muda Bogor kembali membuktikan bahwa kolaborasi bisa melahirkan ruang-ruang kreatif yang inspiratif. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Expository edisi Cari Makan. Saya Muhammad Tabah Rashid pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.